bohong. Ya, sekarang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arsamani Kota Bandung, sehat walafiat, insya Allah segar bugar Bapak Ibu ya, segar bugar, dan hanya tinggal menghitung hari akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Rajab sudah terlewat, Sya'ban tinggal beberapa hari lagi, dan Ramadan di depan mata kita. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup sampai dengan ya. Dan ketika masuk bulan Ramadan, tentu saja kita ingin dengan iman yang cukup, iman yang sempurna. Karena kata Rasulullah, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Siapa saja yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harap untuk dapat dibersihkan dosa-dosa kita, diberikan rahmat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka dia akan bersih ya, sebagaimana bersihnya bayi yang baru lahir tanpa dosa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang saum di bulan Ramadan ya, dengan penuh keimanan dan penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Tidak ada yang lain yang diharapkan ya, harapan kita sepenuhnya mengharap ridho Allah, maka akan mendapatkan pembebasan dari dosa, dibersihkan sebagaimana bayi yang baru lahir, semuanya bebas, alhamdulillah. Bahkan kita juga mempersiapkan diri dari sekarang. Iman saja harus dibuktikan dengan ilmu dan amal. Kita penuh keimanan bahwa Ramadan ini perintah Allah untuk saum. Ya, kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian kita juga yakin bahwa ilmu kita sudah cukup untuk melaksanakan amal, tinggal amalnya kita sempurnakan dengan tambahan-tambahan kesempatan ilmu dan praktek dalam kehidupan. Siapa yang berilmu tapi tidak beramal, maka ibarat orang Yahudi yang magdub, yang dimurkai Allah. Orang berilmu tidak diamalkan, itu dimurkai. Orang dikasih ilmu itu sudah berkah. Sebagaimana hidup berkah, ilmu juga berkah, maka hidup dan ilmu yang berkah itu adalah yang ketika kita amalkan dengan mendasarkan diri pada ilmu dan keimanan. Ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti orang magdub, orang-orang Yahudi, dan beramal tanpa ilmu. Apa itu bukti beramal tanpa ilmu? Menyebut bahwa Allah punya anak. Itu beramal tanpa ilmu. Menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu beramal tanpa ilmu. Di mana menang ilmu? Nah, kan gitu. Padahal ilmu itu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus ari menang etat di mana? Artinya beramal tanpa ilmu. Kemudian kita juga harus berhindar dari apa lagi, Bu? Bodoh tidak mau nanya. Jadi yang berilmu tidak beramal, orang Yahudi. Beramal tanpa ilmu, orang Nasrani. Bodoh tak mau nanya, orang apa, Bu? Syobiin, belegu, mencek di urangunya, belegu, kata toloyo. Nah, kemudian dia menyepelekan mengganggu orang berbuat baik. Siapa mereka? Itu adalah orang yang munafikun. Kemudian orang yang menyepelekan kewajiban, siapa mereka? Fasikin. Jadi 5 hal yang harus dihindari oleh kita: mabdub, dolin, sobiin, munafikun, fasikun. Kita maunya jadi mustaqim. Makanya kita minta ihdinas syiratal mustaqim. Yang paling rawan di antara kita itu adalah menjadi munafikun. Menjadi munafikun.
ngomongnya bohong, terus berjanji tidak ditepati, kemudian diberi amanah atau dipercaya khianat. Dipercaya oleh Allah untuk mampu, suku kuat, sirah kuat, lengan kuat, untuk anti airnya. Nah, tapi mau wudu-wudu acan, nah itu disebut munafikun dari KTP Islam, ibunya ayat gitu Bu. Mudah-mudahan kita berhindar dari yang demikian. Alhamdulillah dari Saung Tafsir Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung. Pagi hari ini kita berbahagia istiqomah berjamaah baca Quran, dan kita juga bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang setia bergabung dari belahan bumi Sumedang. Iis Yuliati dari belahan bumi Cirebon, ada Ibu Hilda Martina Rahayu dari belahan bumi Tasikmalaya, ada Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga dari belahan bumi Cijerah, Kota Bandung juga Kang Iskandar bersama kedua nama istrinya dan keluarganya. Kemudian Kang Dudung Durrahman dari belahan bumi Ujung Berung Taruna Parahyangan. Yang lain yang belum bergabung, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mampu bergabung dalam keadaan yang terbaik. Ibu Irin dari Cirebon, kemudian Ibu Yulianingsih dari Tasikmalaya, kemudian juga Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan, dan Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang yang setia bergabung bersama kita. Yuk kita getarkan kalbu kita. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ada yang nanya, kenapa Pak Gang dada sebelah kiri dalam memegang sirahma itu teh pusing. Saya mau merasakan bahwa Allah itu sesuai dengan yang disabdakan Rasul, Allah itu berada di kalbu kita masing-masing dan selalu tetap berada sampai dengan kita tentunya berakhir kehidupan kita, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Kita harus sadar dan mawas bahwa kita ini digerakkan dan dihidupkan, dimatikan oleh Allah. Dan itu pasti gerak dan hidup kita itu dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, beberapa menit yang lalu atau mungkin 1 jam atau 2 jam yang lalu kita itu nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa. Bahkan mungkin dicarekan gayanya kuta tangga atau waktu istri atau waktu suami, kita mah kalem aja. Karena apa? Sedang tidak diberikan daya dan upaya, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangun, nah, baru kita merasa. Jadi manusia itu sombong kalau sudah bangun. Bapak Ibu ya, kalau lagi sare mau bisa sombong punya. Firaun oge sare mau dicarekan cicing punya. Ya. Dari itu yuk kita mumpung masih hidup, bangkitkan semangat kita. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita dari surat At-Tolaq, surat tentang talak. Lain talak tilu sekalian, tentang talak. Kenapa dibahas tentang talak? Karena manusia akan ada interaksi satu dengan yang lain, dan ketika ada ketidakpuasan atau ada ketidaksenangan atau ketidakcocokan, maka Allah berikan solusi. Tetapi solusi ini adalah solusi darurat, solusi terakhir. Jadi kalau ada orang yang sudah berani memakan talak, memakan, ya, memanfaatkan talak itu sebenarnya barang yang halal, talak itu, tetapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, pagi hari ini kita akan membaca ayat tentang surah At-Tolaq mulai ayat pertama. Selamat bergabung dari Cirebon Kasepuhan, Irin Abdiani bersama keluarga. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
surat At-Tolak. Surat At-Tolak ini terdiri dari 12 ayat, diturunkan di kota Madinah, sebutnya surat Madaniyah. Dan mari kita terbang menuju Madinah ya untuk merasakan nikmatnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah berupa surat At-Tolak. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa aqul iddah. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللاتي يئسن من الميت من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يهدن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد وإن كن أولادي حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن
wa'tamiru bainakum bima'ruf. Wa in ta'asartum fasartu radi'u lahu ukhra. Yunfiq bu sa'atim min sa'atih wa man وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. 12 ayat dari surat Al-Qalaq sudah kita baca. Mudah-mudahan Allah menerima bacaan kita yang baiknya dan mengampuni bacaan kita yang keliru dan salahnya, baik sengaja, tidak sengaja, ataupun karena kekurangan ilmu, ataupun karena kondisi kita masing-masing. Pagi hari ini tentunya kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar sebagaimana Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar dari mulai membaca, belajar memahami, belajar mengamalkan, belajar menikmati, dan belajar menyebarluaskan. Mari kita mulai dari ayat pertama. Hei Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang benderang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengatakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Bapak Ibu, di sini Nabi SAW dijadikan lawan bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyapa umat Islam tidak secara langsung. Artinya yang dimaksud hai Nabi, bukan berarti Nabi menceraikan istrinya ya, tetapi hai Nabi seandainya, pakai seandainya ya, seandainya atau apabila, artinya Nabi menceraikan istri-istrinya enggak ya. Artinya perintah ini adalah sampai kepada kita bagaimana cara-cara menceraikan. Ya, kali mau cobanya Pak Dede geus pernah ya can tong le can wah ya jadi mau langsung kan gitu ya. Baik, di sini pelajarannya adalah disampaikan kepada Rasulullah untuk diamalkan oleh para umatnya. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Jadi Bapak Ibu, seandainya orang yang mentalak, di orang mecan talak geus papisah lila, malah geus bobogohan deui, malah loba nu geus kawin deui. Talaknya idana can beak nya usum kitu. Tapi kampung papanggih, nah Aisyah jago pisan ieu cek Al-Qur'an oge, selama belum habis masa idah cicing di imah. Salakina kudu ngajaga. Gitu. Ya, di urang sekalian gitu Bu. Terus ini KKUA nanti ke pengadilan nanti bareng ya abi rek cerai geus beak idah. Nah, gitu orang manteu punya hari kawin hajat ya, hari geus anana lieur. Ya. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi pelajaran ini untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya Allah Subhanahu wa taala berbicaranya dengan Rasulullah dan untuk diamalkan oleh umatnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap manusia. Bapak Ibu ingatlah di sini, kalau seandainya orang yang bercerai atau talak itu seperti yang diamalkan di dalam ayat ini, maka tidak akan ada permusuhan. Kalau sekarang kan enggak. Kita sih bukan punya tapi kasanagaranya si eta teh talak punya. Gitu ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sangat jelas menyebutkan satu-satunya barang halal yang tidak disukai oleh Allah adalah namanya talak. Artinya ada sesuatu yang pasti menimbulkan suatu gejolak minimal dalam dirinya, dalam keluarganya dan termasuk dengan lingkungannya. Tapi kalau baik-baik saja pasti tidak akan terjadi. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid. Nah, artinya yang apa Bu? Yang tidak haid itu menopause. Ya. Di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu, ya, kepada Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ingat Bapak Ibu, kalau orang yang bertakwa kepada Allah, mengikuti Allah dan Rasulnya, segala yang diperbuatnya pasti
berkah, pasti bermanfaat. Termasuk ketika talak, kalau benar pasti talaknya berkahnya. Kemudian tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.